Entah gimana ceritanya, setiap timnas Indonesia sedang hype-hypenya, selalu muncul berita atau apapun yang selalu ingin sekali membuat situasi keruh. Dan sejatinya itu nggak cuma muncul dari dalam negeri, melainkan juga luar negeri, khususnya negara tetangga. Yap, Malaysia, nggak tahu kenapa ini negara kayaknya sangat terobsesi dengan Indonesia. Apa-apa diklaim, terutama soal urusan sepak bola. Yap, baru-baru ini, AFC mendapatkan kecaman besar lantaran salah memasukkan data pemain timnas Indonesia saat main di Liga Champions Asia. Yang mana pemain itu adalah Jordi Amat yang ketika laga Johor Darul Takzim melawan Shanghai Port FC justru disebut AFC sebagai warga negara Malaysia. Sesuatu yang kemudian membuat publik tanah air merasa heran. Mengapa AFC bisa sampai salah begitu? Dan herannya, setidaknya sampai narasi ini ditulis belum ada konfirmasi apapun. Memang kelihatannya sepele, tapi gimana bisa ajang sebesar Liga Champions Asia Elite bisa salah dengan hal sepele itu? Ditambah publik Malaysia juga seolah dalam tanda kutip bangga akan hal itu. Sesuatu yang kemudian bisa saja membuat FIFA turun tangan untuk menegur langsung AFC lantaran kelalaian tersebut. Sebab bagaimanapun, Indonesia pernah dibuat gedek sama kelakuan AFC, terutama saat main di Piala Asia baik senior maupun U23. Boleh dibilang, tahun 2024 jadi tahun terkelam bagi sepak bola Malaysia. Setidaknya jika dibandingkan dengan negara tetangganya, yaitu Indonesia, Harimau Malaya terlihat begitu melas. Dari luar sih emang terlihat sangar dengan bermodalkan pemain-pemain naturalisasinya. Tapi pas main, walah ya udah deh gitu. Kegagalan demi kegagalan terus dialami oleh Malaysia dan semuanya berawal pada awal tahun 2024 kala mereka tampil di Piala Asia. Berada satu grup dengan Korea Selatan, Yordania, dan Bahrain. Harimau Malaya jadi juru kunci grup E. Nah, dari situlah timnas Malaysia terus merosot sampai akhirnya mereka buat turnamen sendiri di FIFA Matchday kemarin dan wih, juara nih. Tapi tetap saja, semua itu dirasa belum cukup bila melihat keberhasilan Indonesia menahan imbang dua langganan Piala Dunia yakni Arab serta Australia. Belum lagi setelah itu, Indonesia bakal punya dua tambahan amunisi yang secara kualitas sangat oke dalam diri Messi Girls dan Eliana Reinders. Yap, sebelum ini Malaysia seolah ngejekin kita sebagai timnas yang terlalu kental dengan aroma Belandanya. Namun nyatanya, mereka pun pada akhirnya ikut-ikutan. Dilansir dari TV One News, timnas Malaysia kabarnya akan segera diperkuat oleh bek sayap kanan, yang kini sedang memperkuat Go Ahead Eagles, Matt Dean. FYI aja nih, pemain berusia 27 tahun itu adalah mantan rekan satu tim dari Ragnar Oratmangun dan JISES. Ketiganya pernah sama-sama berseragam Go Ahead pada musim 2021-2022. Yap, selain naturalisasi, hal lainnya yang bikin mereka tampak beneran kayak jiplak cara Indonesia adalah soal potong generasi. Di mana wacana itu muncul pasca kegagalan Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Dan dorongan terkuat untuk melakukan revolusi tim nasional datang dari fans. Yap, mereka ingin tim nasional hanya diisi pemain lokal saja. Tapi yang bikin lucu apa? Ya, para fans berpikir keberhasilan Malaysia di Piala AFF 2010 saat semua diisi pemain lokal menjadi patokan mengapa mereka ingin kembali ke masa itu. Akan tetapi, permintaan fans tersebut jelas bertolak belakang dengan upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh federasi. Sebab bukannya mengurangi slot pemain naturalisasi di tim nasional, FVM justru kini sedang menggenjot proses pencarian pemain keturunan di Eropa yang sayangnya segala prosesnya terkesan masih dilakukan secara sporadis. Hal itulah yang membuat FVM mendapatkan kritikan dari berbagai sisi, termasuk dari para penggawa tim nasional itu sendiri. Faisal Halim, pemain yang kini sedang menjalani pemulihan dari luka bakar itu, bahkan menyebut beberapa poin yang dilakukan oleh federasi itu percuma. Menurutnya, tidak peduli seberapa bagus seorang pelatih, kesuksesan sebuah tim pada akhirnya ditentukan oleh kualitas para pemainnya. Jika kualitas pemainnya mediocre,
ya mau siapapun pelatihnya bakal susah juga. Sehingga kalau benar-benar melakukan naturalisasi, Indonesia adalah contoh terbaik saat ini, khususnya bagi tim-tim di Asia Tenggara. Sebab dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, performa tim Garuda dianggap sangat meningkat dengan keberadaan pemain muda plus pemain keturunan. Bukan cuma soal hasil, tapi dari sisi permainan pun Indonesia dinilai sudah di atas tim-tim Asia Tenggara lainnya. Yap, segala upaya yang dilakukan oleh Malaysia untuk meniru Indonesia pada akhirnya kembali mengundang stigma kalau mereka cuma bisa niru dan mengklaim makin kental adanya. Seperti kasus terbaru nih yang terjadi pada Jordi Amat. Memang dalam hal ini AFC lah yang sebenarnya sangat layak disalahkan. Tapi entah kenapa Malaysia sendiri juga terkesan diam aja dengan blunder yang AFC buat. Yap, sungguh keterlaluan untuk AFC yang menilai bahwa Jordi Amat merupakan warga negara Malaysia, bukan Indonesia. Yang mana ini terlihat dalam akun YouTube AFC yang menampilkan full pertandingan Johor Darul Takzim melawan Shanghai Port FC. Pada laga pertama AFC Champions League Elite 2024-2025 di Stadion SAIC Motor Pudong Arena, Shanghai, di mana tampak dalam susunan line up yang ditampilkan. Nama Jordi Amat yang ketika itu ada di daftar pemain cadangan karena baru pulih dari cedera, justru tertulis sebagai warga negara Malaysia. Terlihat jelas kalau yang tertera adalah MAS, bukan IDN, yang mana itu artinya Jordi ini dianggap sebagai pemain Malaysia, bukan Indonesia. Seketika itu juga kolom komentar pun jadi sedikit terusik karena hal itu. Ya, pada dasarnya mungkin banyak yang menganggap ini adalah persoalan sepele. Akan tetapi, itu bisa memancing kegaduhan khususnya antara publik Indonesia dan Malaysia. Terlebih, AFC sendiri belum memberikan klarifikasi soal hal ini dan publik Malaysia terkesan membiarkan serta merasa bangga. Nah, tentu saja bagi Indonesia, ini bukan pertama kalinya AFC membuat jengkel. Sebab di Piala Asia baik itu di senior ataupun U23, tim Garuda beneran dibuat gedek terutama oleh wasit yang dipilih AFC buat memimpin laga Indonesia. Saat di pertandingan pembuka Piala Asia Senior melawan Irak, gol berbau offside yang terjadi pada akhirnya membuat segalanya kacau. Lalu yang paling greget, jelas saat laga melawan Qatar di Piala Asia U23. Penalti nggak jelas sampai kartu merah Ivar Jenner adalah beberapa hal yang dirasa jangkal. Dan gokilnya, PSSI kan melayangkan protes resmi nih. Ujung-ujungnya malah kena denda dong. Sehingga bukan tak mungkin Pak Erik akan bilang ke FIFA biar mereka sendiri yang turun tangan menegur AFC agar kedepannya Indonesia nggak dirugikan lagi dalam hal apapun. Karena di Oktober nanti, Indonesia akan main away ke Bahrain dan China. Nah, khusus Bahrain, tahu sendiri nih, tim Timur Tengah kayak apa dramanya. Dan dijamin akan jauh lebih berat kalau wasit yang dipilih sama-sama dari Jazirah Arab. Sumpah deh, fix bakal ribet urusannya di atas lapangan nanti. Karena hal itu sendiri pernah dikeluhkan timnas Iran ketika main melawan Qatar di Piala Asia. Bisa-bisanya, wasit yang memimpin sama-sama dari Jazirah Arab. Dan bener aja kan, Iran sampai nguntap-nguntap karena berulang kali merasa dirugikan. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja segala hal non-teknis apapun nggak akan membuat fokus pemain timnas Indonesia buyar. Sebab bagaimanapun, 2 laga di bulan Oktober nanti benar-benar akan jadi laga yang krusial. Kalau bisa meraih 6 poin, maka perjalanan di round 3 ini bisa jauh lebih mudah. At least nggak kalah deh, itu masih aman. Maka dari itu, segala hal harus dipersiapkan dengan matang. Apapun yang dirasa bisa membuat pemain terganggu, dah ilangin aja. Karena sejatinya peluang kita untuk bisa mengunci posisi 3 atau 4 itu sangat bisa terjadi. Apalagi sampai detik ini pun, PSSI masih berusaha terus menambah kekuatan. So, ayo sama-sama dukung dan doakan. Dan buat Malaysia atau tim ASEAN lainnya, ayo bangkit sama-sama. Biar sepak bola ASEAN ini nggak dipandang sebelah mata terus.
Karena walaupun sekarang ini Indonesia dinilai sebagai tim yang paling bagus, tapi kami juga berharap kualitas sepak bola Asia Tenggara bisa meningkat agar kedepannya bisa bersaing dengan lebih kompetitif, kan gitu. Jadi kalau misal mau ceng-cengan, ceng-cengannya itu yang berkelas, karena emang adu kualitas, gitu, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.